Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai fungsi rasional dan grafiknya. Apa itu fungsi rasional? Fungsi rasional adalah fungsi yang berbentuk pecahan. Bentuk umum dari fungsi rasional, Vx sama dengan Px per Qx, di mana Px dan Qx adalah fungsi polinomial dengan Qx tidak boleh sama dengan 0. Karena Qx sebuah penyebut, jadi nilainya tidak boleh sama dengan 0. Karena jika 0, tidak terdefinisi. Domain dari Vx adalah bilangan real, kecuali pembuat 0 dari Qx. Bentuk-bentuk fungsi rasional. Yang pertama, Y sama dengan Px per Qx, dengan Px dan Qx adalah fungsi linier. Contohnya, Fx sama dengan 2x plus 5 dibagi x. Lalu bentuk yang kedua, Px adalah fungsi linier dan Qx adalah fungsi kuadrat. Jadi pembilangnya fungsi linier, misalnya 2x plus 5 dibagi dengan penyebutnya fungsi kuadrat, x kuadrat plus 3x min 4. Lalu bentuk yang ketiga, Y sama dengan Px per Qx, dengan Px dan Qx sama dengan fungsi kuadrat. Contohnya, x kuadrat plus 5 per x kuadrat min 3x min 10. Bentuk yang keempat, Px per Qx dengan Px dan Qx adalah fungsi polinom atau suku banyak. Contohnya, Fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 5 per x kuadrat min 4x plus 5. Contoh, fungsi yang pertama, Fx sama dengan 1 per x min 5 kuadrat. Ya, nomor 1 bentuk fungsi rasional. Yang kedua, Fx sama dengan 1 per x min 1. Nah, ini juga bentuk rasional. Nomor 3 juga jelas, dia bentuk rasional. Karena kedua-duanya, pembilang dan penyebut adalah fungsi linier. Lalu fungsi yang keempat, Y sama dengan x kuadrat min 5x plus 6 per 4. Contoh soal nomor 4, di sini pembilangnya adalah sebuah konstanta. Maka nomor 4 ini bukan merupakan fungsi rasional. Karena Qx-nya adalah 4 yang merupakan fungsi konstan. Grafik fungsi rasional. Fungsi rasional yang paling sederhana adalah Y yang sama dengan 1 per X dan Y yang sama dengan 1 per X kuadrat. Kedua fungsi rasional mempunyai pembilang konstanta. Nah, jadi untuk fungsi yang Y sama dengan 1 per X dan Y yang sama dengan 1 per X kuadrat, dia mempunyai pembilang konstanta. Serta penyebutnya adalah fungsi polinomial dengan satu suku, yaitu sukunya X. Domain kedua fungsi tersebut adalah bilangan real, kecuali X-nya tidak boleh sama dengan 0. Grafik fungsi Y sama dengan 1 per X. Untuk mendapatkan grafik fungsi, kita bisa misalkan nilai X sembarang, mulai dari bilangan negatif, positif, ataupun pecahan. Di tabel yang pertama, kita misalkan X-nya sama dengan negatif 5. Maka Y-nya sama dengan negatif 1 per 5. Jika X-nya negatif 4, maka Y-nya negatif 1 per 4. Begitupun dengan bilangan positif, jika X-nya sama dengan 5, maka Y-nya 1 per 5. Jika X-nya sama dengan 4, maka Y-nya 1 per 4. Setelah kita mendapatkan titik-titik koordinat ini, lalu kita sambungkan, maka kita akan dapatkan grafik seperti ini. Kita cocokkan, untuk X-nya 1, maka Y-nya 1.
Nah, berarti di sini titik koordinatnya 1,1. Kita cek untuk X1. Nah, di sini X1. Untuk X1 Y-nya 1. Caranya kita hitung dari sini ya. Nah, ini untuk X-nya 1. Ini diganti jadi 1. Maka Y-nya 1 per 1, 1. Seperti itu. Yang kedua, grafik fungsi Y sama dengan 1 per X kuadrat. Nah, bentuk grafiknya seperti ini. Nah, dari mana dapatnya? Nah, kita misalkan nilai X-nya masing-masing untuk mendapatkan nilai Y. Misalnya dari sini. Di sini ada titik X-nya negatif 1. Nah, jika X-nya sama dengan negatif 1, maka Y-nya 1 per negatif 1 dikuadratkan. Maka hasilnya 1. Nah, untuk X negatif 1, maka Y-nya 1. Di sini titik koordinatnya negatif 1 dengan 1. Nah, di sini ada negatif 1, maka Y-nya 1. Untuk X-nya 1, Y-nya juga 1. Nah, ini untuk X1, Y-nya juga 1. Maka di sini titik koordinatnya 1,1. Nah, misalnya di sini untuk X-nya 2. X-nya 2 di sini. X-nya 2, Y-nya 1 per 4. Nah, ini 1 per 4 di sini. Nah, nanti dari titik-titik ini semua kita masukkan ke dalam koordinat kartesius, maka kita sambungkan titik-titiknya akan didapatkan sebuah grafik fungsi seperti ini. Nah, jika kita perhatikan di sini grafik fungsinya ada lengkungan. Di sini dia melengkung terus. Dan ini juga melengkung. Jika kita lihat kembali grafik fungsi yang Y sama dengan 1 per X, dia bentuknya juga melengkung. Nah, ini akan melengkung terus. Dan dia akan semakin mendekat dengan sumbu X dan juga semakin dekat dengan sumbu Y. Ini kalau diteruskan juga yang bawah ke bawah X terus akan semakin dekat mendekati garis sumbu X dan sumbu Y ini. Nah, garis sumbu X dan sumbu Y di sini adalah asimtot garis. Asimtot adalah suatu garis lurus atau garis lengkung yang didekati oleh grafik fungsi sehingga dapat diambil suatu titik pada lengkungan itu yang jaraknya dapat dibuat sekecil-kecilnya. Jenis-jenis asimtot ada 3. Yang pertama adalah asimtot datar, diperoleh jika X-nya mendekati tahingga. Misalnya ada grafik fungsi pecahan seperti ini. Nah, ini asimtot datarnya adalah sumbu X di sini. Jenis yang kedua adalah asimtot tegak, diperoleh jika penyebutnya bernilai 0. Nah, kalau di grafik fungsi yang ini, asimtot tegak adalah sumbu Y. Nah, karena dia grafiknya mendekati sumbu Y dengan jarak yang sekecil-kecilnya. Yang ketiga adalah asimtot miring. Asimtot miring ini hanya untuk jenis fungsi rasional yang pembilangnya mempunyai derajat lebih tinggi 1 daripada penyebutnya. Nah, biasanya asimtot miring itu misalnya di sini. Dia garisnya miring. Lalu saya akan buat grafik di sini. Nah, garis lengkungan ini akan semakin mendekat dengan jarak sekecil-kecilnya dengan garis miring ini. Nah, misalnya ini adalah garis miring X sama dengan Y. Nah, ini adalah asimtot miring. Persamaan asimtot. Cara menentukan persamaan asimtot grafik fungsi rasional ada 2 cara. Yang pertama adalah menggunakan konsep limit fungsi, atau cara kedua bisa mengubah bentuk fungsi ke dalam bentuk di bawah ini. Nah, nanti fungsi rasionalnya, jika kita ingin menemukan asimtotnya, maka fungsi rasional tadi kita rubah ke dalam bentuk Y sama dengan K per X min P plus Q dengan K-nya tidak boleh 0. Sehingga akan didapatkan asimtot grafiknya. Nah, asimtot tegak X sama dengan P. Tadi kan asimtot tegak itu didapat
ketika penyebutnya sama dengan 0. Nah, di sini kan penyebutnya X min P ya. X min P-nya sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan P. Nah, ini adalah asimtot tegak. Sedangkan asimtot datar yaitu Y yang sama dengan Q. Contoh, tentukanlah asimtot dari fungsi Y sama dengan fx sama dengan 2x plus 1 per x min 3. Cara yang pertama adalah dengan limit fungsi. Untuk menentukan asimtot datar, syaratnya x harus mendekati tahingga. Sehingga, jika kita menggunakan konsep limit fungsi, maka Y akan sama dengan limit X mendekati tahingga, fungsinya 2X plus 1 per X min 3, sama dengan 2. Nah, ini untuk menggunakan limit fungsi, kita bisa turunkan saja fungsinya ya. 2X plus 1 kita turunkan 2. X min 3 kita turunkan 1, maka akan didapat 2 bagi 1, 2. Dan untuk menentukan asimtot tegak, syaratnya penyebutnya harus sama dengan 0. Berarti X min 3-nya harus sama dengan 0. Maka asimtot tegaknya X sama dengan 3. Maka kita dapatkan asimtotnya adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Cara yang kedua, kita bisa mengubah bentuk fungsi ke dalam bentuk persamaan asimtot Y sama dengan K per X min P plus Q. Nah, dimana tadi Q ini sama dengan Y ya. Y berarti asimtot datar. Nah, untuk mencari asimtot tegak, kita bisa cari dari sini. Ini tegak. Bagaimana caranya untuk merubah ke dalam bentuk persamaan asimtot seperti ini? Kita bisa membagi persamaan dengan biasa, cara biasa. 2X plus 1 kita bagi dengan X min 3. Berarti di sini kita buat 2X, maka si X-nya kita kalikan 2. 2 dikali X, 2X. 2 dikali negatif 3, negatif 6. Maka akan menjadi 2X dikurang 6. 2X dikurangin 2X, ini habis. 0. 1 dikurang 6, berarti 1 tambah 6 hasilnya 7. Maka kita akan dapatkan persamaan asimtotnya seperti ini. 2X plus 1 per X min 3 sama dengan 7 dibagi X min 3 plus 2. Nah, berarti ini Q-nya tadi ya. Ini Q. Maka ini asimtot datar. Jadi asimtot datarnya Y sama dengan 2. Y sama dengan Q ya. Asimtot tegak didapat dari sini. Penyebutnya harus sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 3. Nah, ini asimtot tegak. Persamaan asimtot bentuk lain. Y sama dengan AX plus B per X min P. Sebetulnya ini sama bentuknya. Seperti persamaan yang sebelumnya. Y sama dengan K per, ini K-nya itu konstanta ya. X min P plus Q. Nah, kalau kita samakan ke bentuk Y sama dengan AX ini menjadi B per X min P ditambah AX. Nah, seperti itu. Jadi ini Q, ini AX. Ini kan Y, kan? Y sama dengan Q sama dengan AX. Nah, sedangkan asimtot tegaknya X min P. Nah, ini sama. X min P sama dengan 0. X sama dengan P. Contoh, tentukanlah persamaan asimtot fungsi rasional di bawah ini. Y sama dengan 2X min 1. Maka asimtotnya, asimtot X sama dengan 0. Ini penyebutnya. Tidak boleh 0, maka X sama dengan 0. Ini adalah asimtot tegak. Dan Y sama dengan ini AX. Kan AX plus B per X min P. Maka asimtot datarnya adalah 2X. Lalu persamaan yang kedua, Y sama dengan X min 2 plus 1 per
X min 2. Maka asimptotnya dari sini. X min 2 sama dengan 0. Maka X-nya 2. Datarnya ini. Y yang sama dengan X min 2. Bagaimana cara menggambar grafik fungsi rasional? Ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah tentukan titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X bisa didapat jika nilai Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, tentukan titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y didapat ketika sumbu X sama dengan 0. Lalu yang ketiga, tentukan persamaan asimptotnya. Dan yang terakhir, baru bisa menggambar grafik. Contoh, langkah yang pertama, kita akan cari titik potong sumbu X. Maka Y-nya harus kita buat sama dengan 0. Maka menjadi 0 sama dengan 2X plus 3 per X plus 1. Nah, ini X plus 1 kalau kita kalikan dengan 0 kali silang sama dengan 0 ya. Maka 0 sama dengan 2X plus 3. 2X sama dengan min 3, X sama dengan min 3 per 2. Maka titik potong sumbu X-nya adalah X, Y min 3 per 2, 0. Lalu yang kedua, kita cari titik potong sumbu Y. Cara mencarinya, kita buat X-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan 2 kali 0 ditambah 3 per 0 ditambah 1. 2 kali 0, 0. Plus 3 per 0 tambah 1. Maka Y sama dengan 3 bagi 1, 3. Maka titik potong sumbu Y kita dapatkan X-nya 0, Y-nya 3. Lalu langkah yang ketiga, kita cari persamaan asimptot. Nah, kita bisa bagi dengan cara biasa. 2X plus 3 dibagi dengan X plus 1. Berarti di sini 2. 2 kali X plus 1 ya. 2 kali X, 2X. 2 dikali 1 plus 2. Kita kurangkan. 2X kurang 2X habis. 3 dikurang 2, 1. Maka bentuk persamaan asimptotnya 1 ini ya. Yang bawah ya. Kan sisanya ya. Sisanya dibagi dengan pembaginya X plus 1 ditambah dengan hasilnya 2. Nah, dari sini kita bisa dapatkan asimptot tegaknya X plus 1-nya sama dengan 0. Maka asimptot tegaknya X sama dengan 1. Dan asimptot datar Y sama dengan Q. Nah, Q-nya ini ya. Sama dengan 2. Maka asimptot datarnya adalah 2. Lalu langkah keempat adalah menggambar grafik. Tadi kita dapatkan titik potong sumbu X-nya adalah negatif 3 per 2, 0. Titik potong sumbu Y-nya 0,3. Dan asimptot garis X sama dengan negatif 1 itu adalah asimptot tegak. Dan Y sama dengan 2 itu adalah asimptot datar. Maka kita akan dapatkan grafiknya seperti ini. Nah, di sini ada titik potong. Negatif 3 per 2, 0. Berarti X-nya negatif 3 per 2. Negatif 3 per 2 itu kan negatif 1,5 di sini ya. Nah, ini sumbu X. Yang ini sumbu Y. Yang mendatar adalah sumbu X. Nah, X-nya negatif 3 per 2, Y-nya 0. Berarti di sini. Ini adalah titik potong sumbu X. Lalu kita cari lagi titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y di X 0,3. Nah, di sini. X-nya 0, Y-nya 3. 1, 2, 3. Berarti ke atas di sini. Nah. Lalu di sini ada asimptot. Ada batasnya di mana asimptotnya, garisnya. Di X yang sama dengan negatif 1. Kita cari di sumbu X, ini ada negatif 1. Lalu kita tarik garisnya ke bawah dan ke atas. Ini kita tarik terus ke atas. Nah, ini garis yang merah.
Lalu di Y yang sama dengan 2. Nah, ini Y2. Ini di garis biru. Kita tarik lurus. Nah, ini adalah garis asimptotnya. Maka grafiknya, nah tadi kita titik potong grafik yang pertama adanya di atas ini nih, di wilayah 1. Nah, ini dari titik potongnya kita tinggal buat saja. Daerah lengkungan ini pasti tidak akan memotong asimptot ya. Dia akan melengkung terus. Jaraknya akan semakin mengecil sampai mendekati garis asimptotnya, tapi tidak pernah memotong. Begitupun yang bawah ada titik potongnya di negatif 3/2. Berarti grafiknya, ini kita buat wilayah 2. Nah, berarti grafiknya ada di kuadran ketiga nih ya. Ada di kuadran ketiga di sini. Karena titik potongnya ada di sini ya. Di X yang negatif. Lalu kita garis saja. Nah, tidak boleh memotong X yang sama dengan negatif 1 dan Y yang sama dengan 2. Nah, ini adalah latihannya. Bisa kita coba dan insya Allah akan saya bahas di video selanjutnya. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.